told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ya, kembali lagi di channel Oto Santuy. Di kesempatan kali ini kita akan test drive atau kita akan coba tes posisi berkendara dari motor Yamaha XSR 155 ini. Seperti apa dia nanti first impression berkendaranya, apakah nyaman untuk digunakan berkendara sehari-hari ataukah tidak. Nah, XSR 155 ini seperti yang kita ketahui menganut desain klasik retro. Jadi buat kalian anak muda yang pengen punya motor klasik dengan sentuhan modern, pilihannya XSR 155 ini cukup oke juga gitu lah. Oke, tanpa banyak berbasa-basi kita mulai saja test drive-nya. Seperti apa rasa berkendaranya, tonton sampai habis, nanti kita bisa ngambil kesimpulan bagaimana rasa berkendaranya. Oke teman-teman, kita let's go saja, tancap gas mulai dari sekarang. Nah, kita bahas dari posisi setangnya dulu nih. Untuk posisi setangnya, kalau menurut saya ya, setangnya tidak terlalu tinggi dan tidak begitu melebar. Jadi posisi badan kita itu dia agak sedikit mundur, dengan posisi punggung yang tidak begitu tegak atau sedikit membungkuk. Tentu saja ini ya, kalau posisi berkendara seperti ini ya lumayan oke lah, tidak bisa dibilang cepet capek atau gimana, masih terbilang masih bagus untuk posisi berkendara. Terus kalau untuk masalah joknya itu lumayan empuk. Dia walaupun dengan bahan yang sedikit apa ya, motif-motif kayak jeruk gitu loh, yang agak sedikit kasar, tapi ternyata busanya lumayan tebal juga teman-teman. Nah, terbukti dengan kemarin saya dibawa dari Cirebon ke Kuningan, rasa pantat saya itu tidak mengalami apa ya, panas gitu. Jadi kan masih tetap oke rasa joknya ini. Dan untuk posisi kaki di saat berkendara itu dia agak sedikit melebar atau mengangkang ya, karena posisi tangki dari XSR ini dia tidak mengerucut. Bisa dibilang posisi tangkinya ini agak sedikit besar, sehingga posisi kaki kita memang harus sedikit mengangkang teman-teman. Dan tarikan gasnya itu cukup responsif, tidak mengagetkan, tapi pada saat kita perlu tancap gas yang dadakan ini lumayan oke. Dia lumayan bagus tancapan gasnya ini. Jadi tidak apa ya, oke lah. Jadi lumayan oke. Terus untuk suspensinya sendiri, seperti yang teman-teman lihat tadi, suspensinya agak sedikit keras, tapi masih manusiawi ini, masih terbilang oke. Yang seperti kita ketahui, suspensinya ini untuk depannya dia pakai upside down, terus belakangnya pakai monoshock. Dan untuk melewati polisi tidur atau jalan-jalan yang bergelombang, suspensinya masih cukup nyaman, walaupun sedikit keras tapi masih cukup nyaman. Mungkin karena saya berkendara sendiri atau gimana nggak tahu, tapi saya yakin kalau misalkan kita berboncengan sih dia akan semakin empuk. Jadi masih dibilang lumayan oke. Nah teman-teman, untuk masalah kekurangannya, kalau menurut saya sih nggak tahu apakah di motor yang punya saya sendiri atau gimana, atau yang di XSR lainnya, untuk pergantian giginya ini kayak sedikit kasar ya. Jadi dia pas pergantian gigi tuh bunyi petaknya tuh agak sedikit kasar. Apakah memang karakternya seperti ini atau gimana, saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau menurut saya ini sedikit kekurangannya. Tapi ini sih nggak jadi masalah, nggak terlalu mengganggu banget di saat mengganti gigi. Hanya suaranya saja sih yang agak sedikit kasar. Itu teman-teman untuk pergantian giginya. Dan untuk kalian yang baru membawa motor ini untuk berkendara lumayan jauh, karena kemarin saya nyoba dari Cirebon ke Kuningan itu kan lumayan jauh tuh, dari Cirebon kota ke Sangkanurip bolak-balik.
ternyata entah pertama kali atau gimana, posisi tangan saya ini lumayan agak capek ya. Tapi setelah dicoba kesini ya dapat 4 hari ya, motor ini saya coba 4 hari. Terus saya dibawa besoknya ke mana gitu yang agak jauh lagi, ternyata posisi tangan saya sudah terbiasa gitu. Dalam arti terbiasa, udah nggak terasa sakit lagi. Mungkin karena kemarin dari Cirebon ke Kuningan itu karena memang saya baru pakai motor ini gitu loh. Jadi mungkin hanya efek kayak membiasakan diri saja lah posisi tangannya. Jadi bisa dibilang untuk dibawa berkendara jauh, motor ini masih terbilang cukup nyaman. Asal ya kalau kita merasa capek atau gimana ya tetap harus jaga kesehatan ya, istirahat sebentar gitu loh. Tapi untuk overall sih untuk perjalanan jauh, motor ini sudah cukup lumayan nyaman, tidak bikin sakit pinggang kita sakit. Tangan pun ternyata yang saya rasakan cuma di awal-awal saja. Kalau untuk sekarang sih posisi tangan itu tidak merasa sakit untuk perjalanan jauh. Dan jika teman-teman pengen tahu untuk harga motor ini berapa, motor ini dijual seharga 38 juta, sekitar segituan teman-teman, tergantung di wilayah temennya di mana gitu loh, wilayah kotanya di mana. Karena semakin kalau di Jakarta kan saya dengar sih 37,5 atau berapa. Nah di Cirebon ini 38,5 harganya teman-teman. Terus apalagi yang dibahas ya, untuk stang sudah, responsi gas bagus, suspensi juga lumayan oke. Dari posisi berkendara juga lumayan nyaman. Untuk dibawa kebut-kebutan juga dia sangat responsif banget. Untuk dibawa santai juga dia lumayan ya enak lah gitu. Ini cocok banget buat temen-temen yang cari motor retro klasik tapi dengan teknologi modern. Motor XSR 155 ini sangat cocok banget buat temen-temen dibeli karena desainnya oke, di jalanan juga belum terlalu banyak. Jadi bisa dibilang pede lah, bisa sedikit jadi pusat perhatian di jalanan gitu. Nah, apalagi yang saya belum bahas? Kayaknya udah ya untuk impresi berkendaranya ini seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada salahnya lah buat teman-teman yang lagi nyawa motor klasik, retro klasik, bisa dicoba atau main ke dealer Yamaha, lihat-lihat aja dulu atau test drive dulu lah. Ini bisa dibilang saya sangat merekomendasikan karena di harganya memang di bawah 40 juta dan untuk berkendaranya juga lumayan oke. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja kesimpulannya. Jadi XSR 155 ini lumayan oke untuk berkendara. Suspensinya lumayan empuk walaupun sedikit kasar, posisi jok juga empuk, terus tidak bikin capek untuk perjalanan jauh. Oke teman-teman, segini saja videonya. Buat teman-teman yang suka video ini silahkan like, share, dan komen. Kalau mau bersedia subscribe juga syukur alhamdulillah, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. But now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.